Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah keimanan kita, Allah luas rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pada minggu lalu, bulan lalu saya tidak datang ya. Iyakah? Tidak datang ya? Baik, kita lanjutkan kajian kita hari ini, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Hari ini kita akan mengkaji tentang bab apa saja amal yang dapat mendatangkan syafaat, yang dapat mendatangkan syafaat. Jadi begini Bu, amalan itu ada yang dia 2 in 1, ada yang dia 3 in 1, ada yang dia 4 in 1. Nah itu bahasa kampung saya. Sekali kita beramal, kita bisa dapatkan banyak sekali manfaat. Hanya sekali melakukan amal, kita bisa mendapatkan atau mendatangkan banyak manfaat daripada amal kita itu. Nah, apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan di yaumil akhir. Kenapa kita harus ditolong di yaumil akhir? Karena segala yang tidak selesai di dunia itu akan kita selesaikan di hari akhirat, Bu. Ya, contoh, hati orang yang kita sakiti nggak selesai di dunia, kita selesaikan di akhirat. Hutang yang nggak kita bayar, kita selesaikan di akhirat. Jilbab orang kita pinjam nggak kita bayar, kita selesaikan di akhirat. Sendal orang kita bawa pulang dari masjid, kita selesaikan di akhirat. Helm kita hilang, kita ambil helm orang, tak kita ganti, diselesaikan di akhirat. Nazar yang tak kita bayar, kita selesaikan di akhirat. Hati orang yang kita sakiti, yang belum kita minta maaf kepadanya, kita selesaikan di akhirat. Orang yang kita gosipkan, yang kita belum minta maaf, kita selesaikan di akhirat. Kalau kita selesaikan di dunia, itu cuman pakai mulut, mohon maaf lahir dan batin. Tapi kalau ego datang sampai kita pun meninggal dan tidak mau meminta maaf, maka nanti di akhirat kita akan menggantinya dengan amal perbuatan kita. Na'udzubillah. Bagaimana kalau di akhirat kita tak punya amal? Maka dosa orang itu kita ambil sehingga bisa lebih lama lagi kita di neraka. Maka saya sering bilang kepada jemaah bahwa apapun masalah dengan manusia, selesaikan di dunia. Karena segala sesuatu yang tidak selesai di dunia pasti akan diselesaikan di hari akhirat. Sekarang kita tinggal pilih yang mana. Apakah selesaikan di dunia atau kita selesaikan di akhirat, itu aja. Nah kalau kita pinjam barang orang, kalau kita kembalikan di dunia cuman seharga barang. Tapi kalau kita tidak kembalikan, maka kita akan ganti di yaumil akhirat dengan amal. Rupanya di akhirat nanti kita tidak ada amal. Kita cari-cari orang itu, kita punya utang, kita pernah ceritakan dia, kita pernah fitnah dia, kita pernah bikin hati dia sedih, kita cari dia, amal tak ada, maka dosa dia yang akan dikasihkan kepada kita.
Efeknya apa? Lebih lama durasi waktu kita di neraka. Karena banyak beban dosa kita, dosa orang semua kita tanggung. Sementara neraka itu lama. Sehari di neraka 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Coba bayangkan. Masih juga lagi mau bikin salah dengan manusia? Jangan. Neraka itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pintu neraka. Yang kedua adalah bagian dalam neraka. Yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka. Nah, apa gambaran neraka itu, Bu? Ada dalam surat Al-Lahab. Tabbat siyada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada baginya harta yang telah dia usahakan. Sayasla nara zata lahab. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka, apinya bergejolak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya mengambil kayu api, dia jujung ke punggungnya, lalu kemudian dia bakar kayu yang diambilnya itu untuk membakar dirinya sendiri. Bahasa Minangnya nyambiak kayu nyatak di punggung bakar suram. Itu sih kerajo sepanjang hari. Fiji diha hablum mim masad. Dia ambil kayu api, dia kalungkan ke lehernya dan dia bakar dirinya sendiri. Maka neraka itu pedih. Kurangi dosa, banyakkan pahala. Jangan nyakitin orang, karena setiap dosa yang kita lakukan di dunia yang tidak kita selesaikan akan kita pertanggungjawabkan di hari akhirat. Maka bermasyarakat ini baik-baiklah. Tersinggung-singgung sikit, maafkan. Jangan nyakitin orang lain, jangan ngomongin orang lain. Kurang-kurangi lihat buruk-buruknya orang. Karena apa? Segala yang tak selesai di dunia akan kita selesaikan di hari akhirat. Na'udzubillah. Maka saat kita menyelesaikan segala macam kesalahan kita di dunia dan di akhirat nanti, tentu kita butuh syafaat, tentu kita butuh pertolongan. Saat tidak ada yang dapat menolong kita dalam pertanggungjawaban nanti, maka kita bahas, selain kita harus mengurangi dosa, kita lakukan amal-amal yang dapat mendatangkan syafaat, sehingga di yaumil akhir nanti, saat kita kesulitan, kita kesusahan, amal kita yang akan menolong kita di yaumil akhir nanti. Nah, kita bahas amal apa saja yang dapat mendatangkan syafaat di yaumil akhir. Yang pertama, amal yang dapat mendatangkan syafaat di yaumil akhir, mau nggak mau, suka nggak suka, harus dilakukan tiap hari, yaitu bacaan Al-Quran kita. Baca Al-Quran itu bukan buat orang, bukan buat menantu, bukan untuk ustadz, untuk diri kita sendiri. Apa manfaatnya? Yang pertama, jelas kita dapat pahala. Apa dalilnya? Man qara'al Qur'an harfan falahu hasanatun wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Siapa yang baca Quran 1 huruf, maka dia dapatkan 1 kebaikan. 1 kebaikan itu dikalikan dengan 10. Berarti 10. La aqulu alif lam mim harfan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakinna alif harfan, lam harfan, mim harfan. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi dengan baca Quran dapat pahala, kan gitu kan? Nah, udah jelas kita dapat pahala. Yang kedua, selain kita dapat pahala, bacaan Al-Quran kita bisa kita wasilahkan. Apa namanya? Wasilahkan. Apa namanya? Wasilahkan tuh gini, Bu. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini sehatlah badan saya, kuatkanlah iman saya, taubatlah anak saya, amankan rumah tangga saya. Dengan baca Quran ini lunakkan hati suami saya. Dengan baca Quran ini lapangkan dada saya dalam segala ujian. Dengan baca Quran ini jauhkan saya dari musibah. Dengan baca Quran ini jauhkan saya dari bala. Dengan bacaan Quran ini lapangkan kuburan orang tua saya. Al-Quran bisa dibegitukan. Al-Quran bisa diwasilahkan.
Sholat wajib nggak bisa. Ya Allah, saya dengan sholat wajib ini lapanglah rezeki. Nggak bisa. Kalau bacaan Al-Quran bisa. Jadi setiap baca Quran jangan lupa berdoa. Karena bacaan Al-Quran bisa diwasilahkan. Yang pertama dapat pahala. Yang kedua bisa diwasilahkan. Yang ketiga bikin hati tenang. Makanya ada dalil manijtama'a qaumin min baiti fi buyutillah illa alaihimus sakinah. Ketika kita membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Maka beda software orang, isi hati orang yang rajin baca Quran dengan yang tidak. Orang yang rajin baca Quran itu hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, dia tak cepat tersinggung. Kalau dia tak cepat tersinggung, dia tak mudah marah. Kalau dia tidak mudah marah, maka rumah tangganya sakinah. Nah, kan gitu kan? Beda, Bu. Makanya ada dalil ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang. Kan gitu kan? Di antara zikir adalah Al-Quran. Jadi kalau ibu galau-galau, aku kok sedih ya, nggak tahu kenapa, risau aja terus, merisau-risau terus, maka saran saya bacalah Al-Quran tiap hari. Dan yang paling penting, poin kaji kita yang tadi adalah dengan Al-Quran kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir, di masa yang akan datang. Syafaat, kita akan dapatkan pertolongan. Makanya saya sering bilang baca Al-Quran walaupun cuman sekali sehari, walaupun 15 menit nggak apa-apa, yang penting tiap hari. Nah, makanya saya tegas, ciptakan waktu untuk membaca Quran. Misalnya ibu baca Quran setiap habis subuh 15 menit. Udah, itu aja, 15 menit setiap habis subuh. Jangan diganti-ganti waktunya, seumur hidup jangan diganti. Mau ibu ke Bukit Tinggi, di jalan, oh jadwal subuh baca Quran. Lagi di bis, jadwal subuh baca Quran. Kalau udah jadwalnya, kerjakan. Walaupun ibu lagi di Mekah, lagi di Palestina, lagi di Amerika, lagi di Eropa, setiap jadwal subuh, maka lakukan. Itu namanya konsisten. Kau ndak baca Quran lagi semangek-mangek dibaca sampai terkatakan tua. Besok lemas tak baca Quran lagi. Jadi kayak gitu kalau konsisten. Jam yang sama, lakukan terus menerus bahkan seumur hidup. Cari waktunya, ibu mau kapan baca Quran? Misalnya aku mau baca Quran setiap habis Isya. Pokoknya habis Isya, maka bacalah 15-20 menit. Oh, lagi tahun baru balik kampung, habis Isya baca Quran. Oh, lagi acara Idul Fitri, orang banyak datang ke rumah, izin kejap jadwal baca Quran. Oh, saya itu lagi pulang kampung saya di Korea, baca Quran di pesawat. Di jam yang sama, tak boleh berubah, usahakan tidak berubah, biar dia otomatis konsisten. Oke? Nah, itu dilakukan bertahun-tahun. Jadwal saya tidak pernah berubah. Mau saya pergi kemana, jadwal nggak ada yang berubah. Jadwal baca bukunya sama, jadwal baca Qurannya sama. Mau sebentar saya pergi ke sana, sebentar pergi kemana, tidak ada yang berubah. Apalagi berubahnya tergantung mood, nggak bisa. Nah, gitu dia ceritanya, seumur hidup. Oh, nggak bisa Ustazah, ini lagi ada baralek di rumahnya. Kebetulan subuh ini nggak bisa baca Quran, nggak boleh. Komitmen tanggung jawab, itu jadwal saya baca Quran. Walaupun lagi ke Bukit Tinggi, ke Ulu Kaso, ke Sungai Jau, tetap baca Quran. Di jadwal yang ibu lakukan. Hari ini kalau gini gimana Ustazah? Hari ini subuh, besok zuhur, besoknya lagi asar, susah untuk konsisten, Bu. Tapi tiap hari, kalau udah pasti tiap hari nggak apa-apa berubah-ubah. Itu aja Bu, kalau bisa permanen aja Bu. Misalnya nih Ibu tentukan, pokoknya habis maghrib menjelang isya jadwal baca Quran. Kan Ibu bilang udah sering, ya udah itu aja Bu.
Nanti kalau pengen habis subuh, habis zuhur, lakukan yang lain. Entah baca doa-doa, entah ibu sholawat. Kan banyak lagi yang lain. Ini yang repot kok gitu bu. Ibu lagi rajin, ibu baca habis maghrib menjelang isya. Ibu makin rajin, habis isya ibu baca lagi. Besok malas baca, kan kemarin udah 2 kali. Nah itu yang repot. Itu yang repot. Dalam hal apapun kayak gitu. Ya. Wah, makanya dalam bekerja juga gitu. Macam saya, bekerja itu sesuai jadwal. Jika enggak jadwalnya saya tak akan. Karena akan kemarin udah ngerjain yang itu. Ujung-ujungnya. Nah. Bisa. Jadi jangan diporsir. Lagi suka banyak baca Qurannya hari itu. Besok lagi males nggak baca Quran. Datanglah haid 7 hari. Udahlah, besoknya lupa le. Cuman baca Quran itu bagi orang yang udah bisa memang sunnah saja, dia tidak wajib sih. Cuman bagi yang belum bisa, maka membacanya, belajarnya wajib. Belajar sampai bisa. Kalau nggak bisa baca Quran berdosa. Kalau udah bisa baca Quran, membacanya jadi sunnah saja. Dan mengetahui artinya itu fardu kifayah. Oke? Nah, jadi kalau kita baca Quran apa tadi? Dapat pahala, terus dapat kita berdoa, terus dapat hati tenang, terus dapat syafaat. 4 in 1. 1 kali baca dapat banyak keuntungan. Masya Allah, keuntungan investasi akhirat. Yang kedua, amalan yang dapat mendatangkan syafaat di yaumil akhir adalah sholawat kita. Saya jelaskan sholawat dengan detail. Kenapa kita harus bersolawat? Karena banyak keuntungan hari akhirat kita dengan kita bersolawat. Yang pertama, karena sholawat adalah perintah Allah. Ada dalil, innallaha wal malaikah yusalluna 'alan nabi. Kan gitu kan? Innallah, sesungguhnya Allah, wal malaikah, dan malaikat, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada baginda Nabi. Artinya apa? Allah saja pencipta bersolawat kepada Nabi. Malaikat tak punya dosa. Malaikat itu tak mungkin dia masuk neraka. Orang dia nggak punya dosa, nggak ada hawa nafsu. Maka malaikat saja bersolawat kepada baginda Nabi. Masa kita yang penuh dosa, yang penuh dengan dosa, yang butuh syafaat tidak bersolawat? Makanya ada perintah setelahnya. Innallaha wal malaikata ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi. Pertama, kenapa harus solawat? Pertama, karena itu perintah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kenapa harus solawat? Karena kita sama, bisa berwasilah, berdoa atas solawat kita. Ya Allah, saya solawat 1000 kali. Dengan solawat ini ya Allah, tenangkan hati saya, rukunkan rumah tangga saya, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah, matikan suami saya dalam keadaan baik, kasih hidayah sama suami saya. Ya Allah, lutut saya sakit mau pergi ke masjid, kuatkan lutut saya untuk bisa pergi ke masjid. Ya Allah, saya tak menangkap ceramah Pak Ustadz, mudahkan saya menghafal pelajaran. Ya Allah, saya tak ngerti-ngerti ceramah ustazah, cepat kali ngomongnya ya Allah, berikan saya kemudahan untuk menghafal. Kan kayak gitu kan. Nah itu sholawat tuh bisa digitukan. Pertama, dia perintah Allah, dapat pahala. Yang kedua, dia bisa didoakan. Pernah waktu kecil-kecil kalau ibu ketulangan, apa kata mak ibu? Gulung-gulung nasi, bulat-bulatkan nasi, masukkan telan, baca sholawat. Oh, lutut sakit, baca sholawat. Apa maksud? Itu adalah menjadi wasilah atas kesehatan kita. Yang ketiga, orang yang bersolawat, maka dia akan, siapa yang bersolawat kepada baginda Nabi, maka baginda juga akan bersolawat kepada kita lebih banyak daripada kita bersolawat kepada baginda Nabi. Bahkan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi. Dan yang keempat,
solawat itu bisa mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Tadi baca Quran apa aja untungnya? Pertama, dapat pahala. Kedua, bisa berdoa. Tiga, hati tenang. Yang empat, dapat syafaat. Gitu kan? Solawat empat juga, Bu. Pertama, dapat pahala. Kedua, bisa berdoa. Iya kan? Yang ketiga apa tadi? Dapat doa disolawati oleh para malaikat. Yang keempat, mendapatkan syafaat. Bayangkan tuh, satu aktivitas, 4 profit akhirat. Salawat ini, salawat apa sih Ustazah? Salawat bebas, semuanya bagus. Salawat bebas, semuanya bagus. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, buat jadwal salawat pribadi. Nah, kan itu lagi, balik lagi kepada yang tadi. Maka kalau ibu mau macam tadi, misalnya habis subuh, ibu jadwal baca Quran 15 menit, tambah jadwal sholawat 5 menit, atau 10 menit, totalnya 25 menit. Jangan berubah jadwalnya seumur hidup. Kok berubah-ubah? Habis subuh baca Quran, cucu datang tak jadi baca. Habis zuhur mau baca Quran, cucu datang tak jadi baca. Ujungnya berubah-ubah. Maka kalau bisa jadwalnya jangan berubah. Mau kemana pun ibu, makanya saya sampaikan ibadah tidak akan terkerjakan kalau kita tidak ciptakan waktunya. Maka ciptakan waktu kapan kita mau melakukannya. Ya, nah ini dia. Jadi hanya untuk kita. Jadi kalau Ustadz ceramah, ayo bu bersolawat, ayo bu bersolawat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah itu bukan untuk Pak Ustadznya, tapi itu untuk kita, untuk kebaikan kita. Dan solawat bisa mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Kalau bisa sih syafaat ada, pertanggungjawabannya nggak ada kan? Makanya selesaikanlah urusan di dunia supaya di akhirat nanti kita tidak diminta pertanggungjawaban. Oke? Yang ketiga, amal yang dapat mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir adalah sedekah kita. Sedekah jangan diartikan hanya dengan uang saja. Apa itu sedekah? Sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang menyenangkan hatinya tanpa melanggar syariat. Saya ulang, sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada makhluk lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Terakhir, memberikan sesuatu kepada makhluk lain karena Allah tanpa melanggar syariat yang menyenangkan hatinya. Jadi tidak hanya uang. Nah, misalnya orang cerita, kita keluarkan dia dari masalah, kita bantu dia keluar dari masalah, itu juga bagian dari sedekah. Senyum, sedekah juga. Tapi itu dalil untuk orang susah. Memang iya, itu dalil untuk orang susah. Suatu ketika ada seorang miskin, lalu dia ingin menyaingi orang kaya. Kalau dulu kan orang itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya kan? Dia berlomba-lomba, dia saling tolong menolong dalam kebaikan, dan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Suatu ketika orang miskin datang kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, apa amal terbaik yang bisa aku lakukan agar diriku ini baik?" Apa kata baginda Nabi? "Engkau banyak-banyak berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah." Lalu jalanlah orang miskin ini sepanjang jalan. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Jalan dia sepanjang jalan. Didengar sama orang kaya, oh orang miskin ini balik dari rumah Rasulullah, berarti dapat ilmu baru dia ini. Berarti sangat dianjurkan kita mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Orang kaya nih ngomong juga gitu dia zikir juga. Nah orang miskin gak sepakat. Datang dia lagi kepada baginda Nabi. "Ya baginda Nabi,
saya zikir, orang kaya itu juga zikir. Beri saya amal lebih baik pada dia, dia nyontek saya. Apa kata baginda Nabi? Oke, bersolawatlah kepadaku. Sepanjang jalan orang miskin bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terdengar sama orang kaya. Orang miskin itu dari rumah baginda Nabi. Saya solawat juga. Diikutkan pula oleh orang kaya itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu orang miskin ini protes dia. Belum sempat ke rumah baginda Nabi, orang kaya ini sedekah dia. Ditengok oleh orang miskin. Aku zikir, kau zikir. Aku solawat, kau solawat. Kau sedekah, aku punya apa? Datang orang miskin ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, enggak bagus ini. Tak sehat nih persaingan ibadah. Saya zikir, dia zikir. Saya solawat, dia solawat. Dia sedekah. Berikan saya amal wahai Nabi. Apa amal yang bisa aku lakukan untuk menyamai sedekahnya dia? Karena aku tak punya duit. Apa kata baginda Nabi? Tabassamuka fima akhaka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi itu dalil untuk orang susah. Jangan nasi senyum terus orang kaya tak keluar duit, senyum aja. Orang kaya pakai senyum dan sedekah. Orang susah senyum cukup. Mudah-mudahan dengan senyum jadi kaya. Jadi jangan pakai dalil asik senyum, orang kaya pun senyum. Tak kenyang orang dengan senyum kita. Nah, ya kan? Nah, itu dalil memang untuk orang susah. Nah, makanya ibu-ibu tapi juga orang kaya senyum dan sedekah, ya kan? Ini maksudnya adalah sedekah itu pokoknya intinya apapun yang menyenangkan hati orang lain dengan niat karena Allah. Tapi ingat, tanpa melanggar syariat. Karena ada juga pertanyaan-pertanyaan. Ustazah, suami saya senyum-senyum sama perempuan lain. Nah, itu melanggar syariat. Terus saya udah ingatkan suami saya. Kata suami saya, senyumkan sedekah. Betul, tapi melanggar syariat. Dengan perempuan lain jangan senyum. Qaddul basar, tundukkan pandangan. Perempuan senyum sedekah, tapi senyum-senyum dengan yang bukan mahram melanggar syariat. Ingat tadi definisinya, tanpa melanggar syariat. Jadi harus putus tuh ilmunya itu. Kalau nggak putus bahaya. Senyum dengan suami orang pun senyum pula. Dengan istri orang pun senyum pula. Nah, jadi sedekah. Sedekah itu bisa mendatangkan syafaat. Pertama, dapat pahala di akhirat dengan sedekah. Yang kedua, dapat diganti Allah dengan rezeki di dunia. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah balas 700 kali lipat. Dapat pahala di akhirat, dapat berkah rezeki di dunia, kemudian dapat mendatangkan syafaat. Masya Allah. Maka kan saya sering bilang kepada jemaah, sedekah itu banyak, tapi di antara sedekah yang paling mantap adalah sedekah subuh. Dilakukan dari adzan subuh sampai habis waktu subuh, kumpulkan kecelengan 2000, 2000, 2000, 2000, nanti sekali seminggu serahkan, sekali sebulan serahkan. Sedekah mantap seorang perempuan adalah bersedekah 2000, 2000, 2000, 5000, 5000. Laki-laki juga. Tapi bagi laki-laki, sedekah terbaik seorang laki-laki adalah memberi nafkah kepada istrinya. Tapi banyak laki-laki nggak paham. Royal keluar, terjepit ke dalam. Nggak pada tempatnya. Padahal sedekah terbaik, ini bukan karena saya perempuan saya cakap begini. Sedekah terbaik seorang laki-laki adalah memberi nafkah kepada istrinya. Faktanya banyak yang baik di luar, di dalam berjahit, iya kan? Nah, dia kelihatan dermawan di luar, ramah di luar, kelihatan baik di luar. Istrinya dimarah-marahkannya aja, istri gitu juga. Di luar mantap, di dalam marah-marah. Nah, jadi bahkan yang paling menggelisahkan, saya sering dengar ini, 2 hari lalu saya dengar juga. Karena istrinya mapan, dia tak nafkahi.
Terus uang dia buat apa? Untuk tabungan haji. Saya bilang, bapak tak pergi haji tak berdosa pak kalau tak mampu. Tapi kalau bapak tak menafkahi istri berdosa. Haji itu jangan dipaksa-paksa kali lagi. Nggak usah dipaksa-paksa kali kan. Haji itu kalau mampu. Nggak usahlah haji dipaksa-paksa. Iya kan? Nah, tak menafkahi istri berdosa. Tak pergi haji karena kita tidak mampu tidak dosa. Nggak usah pusing-pusing cari amalan setara dengan haji. Sholat Jumat adalah hajinya orang yang nggak mampu, termasuk juga iktikaf di masjid dari subuh menjelang syuruk, pahala haji, pahala umrah, kan gitu kan? Nah ini dia yang jadi problem. Jadi sedekah terbaik seorang suami memberi nafkah kepada istri, termasuk sedekah subuh. Saya kemarin bicara begini bu, sedekahlah selagi miskin bu, karena belum tentu kalau udah kaya itu sedekahnya banyak. Saya sering bilang begini akhir-akhir ini. Ibu kalau punya uang 10.000 bu. Ada orang lapar ibu kasih 5.000 santai aja nih 5.000. Ibu punya 2 sepeda butut karena susah. Ada orang susah ibu pinjamkan 1 aja sepeda butut nih pinjamlah. Gampang aja bu. Atau kau bawa pulang gampang aja. Ibu punya uang 100.000. Ibu kasih 50.000 ke orang gampang aja bu. 50% ngasih orang gampang kalau lagi susah bu. Tapi kalau ibu punya 1 miliar, 500 juta kasih orang gampang atau susah? Padahal sama-sama 50%, betul? Ibu makan bu, pakai ikan lele 2. Ada orang lapar, bagi 2 lah kita ikannya nih, gampang bu. Tapi ibu mapan bu, ibu kemudian punya 2 kafe, 1 kasih orang, gampang atau susah? Ibu punya 2 sepeda butut. 1nya ibu pinjamkan taruh aja rumah orang, gampang? Ibu punya 2 mobil mewah, 1 kasih orang, gampang? Maka sedekahlah selagi susah. Kan gitu kan? Walaupun banyak orang mapan yang gampang bersedekah, tapi secara naluri kemauan itu lebih mudah. Nah supaya kita naik derajatnya, sehingga apa? Sehingga kita bisa juga dermawan di saat kita mapan. Nah inilah yang dinamakan dengan sedekah. Insya Allah saya nggak tahu ya, cuma orang cerita ke saya kan banyak. Belum pernah saya dengar cerita orang kayak gini, ustazah karena ceramah ustazah suruh sedekah saya jadi susah hidup saya. Nggak ada. Yang ada ustazah karena saya sedekah saya terbangun ruko saja. Karena saya sedekah subuh rezeki saya makin banyak ustazah. Karena saya sedekah subuh maka hati saya jadi tenang ustazah. Makanya kalau ada teman-teman yang nanya, Nel gimana sih cara biar rezeki itu lancar berkah dan gak terlalu jungkil balik dalam usaha? Caranya jangan lupa sholawat, jangan lupa baca Quran, sholat duha, dan sedekah subuhnya dikonsistenkan. Bukan dibanyakkan, saya cakap dikonsistenkan, bukan dibanyakkan. Ya kan, biar sedikit yang penting konsisten. Oke? Lah. Ya, konsisten itu terus menerus. Ya. Terus bukan yang paling banyak, tapi yang paling sering. Oke? Yang pertama apa tadi? Al-Quran. Yang kedua, salawat. Yang ketiga, sedekah. Terakhir yang keempat, amalan yang dapat mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Saat tidak ada pertolongan lain selain amal kita, saat tidak ada lagi pertolongan lain selain amal kita, yaitu sangat dianjurkan kita melakukan puasa sunnah. Puasa sunnah Allah sediakan wadahnya, bukan untuk siapapun, tetapi untuk diri kita. Ya, fasyamulihi wa ana ajzi bihi. Bahwa berpuasalah untukku, aku yang akan memberikan pahalanya. Nah, puasa sunnah saya ambil yang penting-penting saja penjelasannya. Puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Misalnya ini hari Kamis, ibu tertidur udah azan, terbangun orang udah pulang dari masjid, ibu baru sholat subuh, tengok lauk tak enak, jam 10 mau sarapan, lauknya ikan teri main bola. Ini hari apa ya? Hari Kamis. Aku puasa aja lah, boleh bu? Puasa sunnah boleh digitu-gitukan. Aku puasa aja lah, boleh bu?
Kalau puasa ganti nggak bisa Bu. Puasa ganti harus pasang niat sebelum azan Bu. Tapi kalau puasa sunnah bisa. Buka songkok deh, nggak ada lauk. Tak sedap makan. Aku puasa aja itu boleh. Atau ibu pergi sholat subuh ke masjid, jog, dengar ceramah ustaz. Puasa adalah banyak manfaatnya. Ini hari Senin ya. Puasa aja lah, boleh Bu. Yang kedua Bu, puasa sunnah itu Bu, ibu lapar, batal, nggak ada masalah Bu. Puasa aja dulu. Rupa-rupanya udah puasa ajalah pagi-pagi, siang-siang diajak kawan makan. Lauknya mantap pula kalio jengkol. Mantap pula ya. Puasa sunnah boleh dibatalkan, tapi tak dapat pahala lagi. Rugilah. Kalau jam 9 belum rugi kali. Kalau jam 1 udah rugi besti. Tapi kadang-kadang tak juga bilang rugi-rugi. Kalau lauknya mantap batal juga. Ya kan? Kemudian yang ketiga, puasa sunnah kalau suaminya butuh, batalkan puasanya. Jangan dilanjut juga. Don't touch me bang. Jangan sentuh aku bang. Kenapa? Puasa sunnah bang. Kenapa kamu begitu? Aku pengen masuk surga Ar-Royan. Surga di mana orang-orang berpuasa. Yang ada masuk neraka, nggak jadi masuk surga. Jadi kalau puasa sunnah begitu. Puasa aja dulu. Toh nanti kalau tak tahan, kita bisa batal. Nah, coba tentukan kita mau puasa apa. Sebagai penutup saya tanya, ibu lagi puasa, tahu-tahu datang undangan arisan. Disediakan orang makan waktu arisan. Datang undangan naik rumah. Disediakan orang makan waktu naik rumah. Batalkan enggak Pak puasanya? Semangat kali bilang batalkan. Coba saya tanya, puasa hukumnya apa? Sunnah. Datang memenuhi undangan hukumnya apa? Kalau nggak datang? Dosa kalau nggak datang diundang orang. Berapa banyak dosa saya? Jadi datang ketika diundang orang itu fardu kifayah. Tidak wajib, fardunya itu kifayah. Wajib tapi kifayah. Jika orang sudah datang, hanya kita sendiri yang datang dan acara itu udah jalan tanpa kita tidak berdosa. Tapi kan kita pengen datang nih ceritanya. Supaya kita memenuhi fardu kifayah gitu kan. Maka datang sajalah. Hukum puasa sunnahnya apa tadi? Hukum puasanya apa tadi? Sunnah. Datang ke undangan hukumnya fardu kifayah. Makannya hukumnya apa? Makannya. Kalau ada lotek, salalawak, godok bagulo, bakwan, pastel. Itu apa hukum kita memakannya? Sunnah pula. Sunnah tak jadi kita ngurusin badan. Apa wajib? Makan lotek wajib. Hukumnya adalah mubah. Apa namanya? Apa itu mubah? Dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Jadi kalau ibu tidak makan, kalau ibu memilih yang sunnah dibanding yang mubah, bagus kok. Dapat puasa sunnah, dapat pahala fardu kifayah, tidak memilih makan. Bagus. Tapi kalau lauknya anak ikan hiu, batalkan tidak apa-apa juga. Oke. Jadi jangan dimarah-marahi kawan. Woi, hargailah tamu tuh, hargailah ahlul bait, nyola panek masak batalkan aja lah. Jangan suruh-suruh orang batalkan puasa. Biar hak dia, mau dia batalkan boleh, tak dia batalkan juga nggak apa-apa. Ini kadang-kadang bisik-bisik, udahlah batalkan aja lah. Kan kita memenuhi undangan wajib, memenuhi undangnya wajib, makannya kan tidak wajib, makannya mubah saja. Tapi kalau mau dibatalkan boleh, boleh. Tapi kalau udah sore arisannya sayang, bungkus aja lah. Minta izin sama ahlul bait, ya kan? Oke, demikian dari saya. Konsistenkan 4 amal ini: Al-Quran, sholawat, sedekah, dan puasa. InsyaAllah amal ini akan kembali kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Ah? Yang mana? Baca Quran dapat pahala. Waktu ganti-ganti dapat pahala. Cuman kalau bisa waktunya tetap supaya konsisten. Ya. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, hayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum rawdatan min hubarin niran. Allahumma astajib du'ana ya Allah, astajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, thank you ya yang sudah nemenin aku sore ini. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol lonceng